Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Selamat beraktivitas. Kita jalan pagi dulu agar badan tetap sehat. Kita hirup udara pagi sebanyak-banyaknya. Berjalan pagi menunggu datangnya matahari pagi. Beginilah penampakan jalan Niigata. Ya, ada sebagian jalan tanah. Kita akan menuju ke belakang golep Pertamina ya. Jadi kita jalan kaki dari jalan Niigata bagian belakang ini. Nah, ini perempatan SMP 8 dan Sukajadi ya. Itu RA Kartini ke kiri. Nah, ke kanan itu ke perumahan Rumnas Sukajadi dan kita menuju ke SMP 8. Nah, inilah. Jadi sebagian sudah diaspal, sebagian sudah dibeton. Nah, inilah penampakan dari SMP 8. SMP Negeri 8 ya, di Jalan Niigata. Suasananya tenang sekali ya, masih pagi di hari Sabtu. Nah, kayak sepertinya sudah banyak orang, ada sebagian orang yang tidak bertanggung jawab buang sampah di jalan-jalan ini ya. Tidak ada kepedulian sama sekali dengan lingkungan. Karena mereka bisa buang di rumah mereka sendiri itu, ditanam agar menjadi kompos. Nah, inilah penampakan dari Jalan Niigata ya. Setelah SMP 8, sebelah kiri kita pipa Pertamina ya. Ini pekuburan Cina. Kita lihat ya, jalan masuknya ada dicor. Jadi di sini jalannya masih jalan tanah. Kita akan terus berjalan menyusuri Jalan Niigata, mengeksplor Jalan Niigata ya. Mudah-mudahan ke depan sudah dicor ini ya, karena sudah banyak aktivitas di sini dan perumahan-perumahan warga. Beda dengan Jalan Niigata yang arah ke Cambai. Mungkin teman-teman banyak yang belum tahu dan belum pernah lewat Jalan Niigata yang melalui SMP 8 dan tembusnya di Jipur ya, atau belakang golep, lapangan golep Pertamina ya. Beginilah penampakan Jalan Niigata ya. Sudah ada beberapa bagian yang hancur dan ini tidak bisa dilewati ya kalau hujan oleh kendaraan bermotor. Saya saja lewat sini susah nih, jalan kaki. Kita jalan kaki di sini tapi lewatnya susah sekali ya. Nih. Apalagi nih musim hujan, waduh tambah parah jalan ini. Ada musim kemarau aja beceknya kayak gini, apalagi musim hujan. Ini paling sekitar 500 meter atau 500 meter dari SMP 8 ini. Ini putus jalan ini. Jadi tembusnya ini jalannya ke SMP Negeri 2. Ya, di pertigaan SMP Negeri 2. Nah, itu jalan pemerintah ya. Jadi jalan-jalan pemerintah itu sudah nyambung semua ke Jalan Niigata. Jalan Niigatanya seperti ini, jadi putus jalannya. Sayang. Nah, kalau bisa dicor, dihidupkan jalan ini, wah ramai sekali tempat ini ya. Dan nilai jual tanah juga akan naik. Dan pasti perumahan akan bertambah banyak ini kalau jalannya udah dibeton ya. Karena akses ke SMA 3 dan juga akses ke SMP 8 dan SMK 1. Jadi banyak jalur-jalur yang alternatif yang bisa untuk menuju ke SMK 1, SMA Negeri 3 ya, SMP 8. Nah, ini kalau bisa diperbaiki bisa memperlancar transportasi warga ya. Nah, ini masjid. Stopnya jalan beton ini, jalan beton di masjid apa nih ya? Masjid. Nih,
Inilah keadaan di depan masjid ini ya. Nah, biar motornya stop sampai di sini. Nah itu saya putar balik kembali kameranya. Nah ini jalannya udah beton, nah, udah bagus, udah ciamik lah, udah mantap jalannya ya. Inilah penampakan dari jalan beton yang dibuat pemerintah, Jalan Niigata ya. Nah jalan ini tembus ke SMK yang kanan ya, SMA Negeri 3. Yang ke kiri tadi itu ke Jalan RA Kartini, dan itu ke Jalan SMA 3. Ya beginilah penampakannya ya. Cantik kan Jalan Niigata kalau dikasih beton. Kalau sudah dikasih beton, mudah-mudahan ke depan akan ramai nih. Dan jalan ini bisa menjadi alternatif ya, sebagai pengganti Jalan Jenderal Sudirman nantinya kalau ini tembus sampai ke Cambai. Tapi di Cambai kemarin saya jalan sana putus ya jalannya, tidak bisa dilihat oleh mobil. Ya kalau bisa semuanya dicor sampai ke Cambai, waduh ramai sekali Prabu Muli ya. Perumahan-perumahan pasti banyak dibangun di sepanjang Jalan Niigata ini. Nah itu pertigaan ke SMP Negeri 2 ya. Oke, kita terus berjalan menyusuri Jalan Niigata. Ya, ini masuk jalan tanah lagi ya. Jalan tanah menuju lapangan golf Pertamina belakangnya. Nah inilah penampakan ya. Yang pakai motor aja susah itu ya, cari-cari jalan yang bagus. Padahal ini enak ini untuk jalan pagi ya, udaranya masih segar. Huhui, Pak. Kalau jalannya bagus ini enak bener kita ya, jadi tempat untuk jogging massal warga Prabu Muli Jalan Niigata sampai dengan Cambai untuk dapat menghirup udara segar di sepanjang Jalan Niigata Prabu Muli. Pasti ramai. Kita doakan jalan ini tembus ya, dibangun pemerintah, dibeton semua, dibuat ciamik biar warga bisa beraktivitas ya, lancar transportasinya. Nah kalau kayak gini kan susah nih, saya aja susah lewat di sini jalan kaki ya, apalagi musim hujan, bagaimana kendaraan transportasi mau lewat, kendaraan bermotor. Wah ini ada tanaman tebu di tanah Pertamina ini, dipagar lagi. Ini jalannya udah benar-benar rusak nih. Ya, ini kalau hujan tak bisa bayangkan saya bisa lewat enggak di sini kalau musim hujan. Ini sampah-sampah banyak dibuang warga di sini nih. Waduh, terlalu benar. Warga-warga yang tidak bertanggung jawab ini ya. Mungkin kalau dia nonton video ini ya mohon untuk mulai berubahlah, jangan buang sampah sembarangan, buang sampah aja di rumah, buat lubang-lubang kecil, tanam jadi kompos, plastiknya dijual, kan banyak yang mau beli plastiknya ya. Oke, kita lanjut lagi perjalanan kita pada hari ini untuk terus mengeksplor Jalan Niigata dan juga sekalian menghirup udara segar sepanjang Jalan Niigata. Ya, mumpung lagi sepi, mumpung lagi pada libur, kita keluar untuk merebut udara segar yang ada di sepanjang Jalan Niigata. Mantap tenan. Nah ini ada pipa HDP, ini kayak pipa PDAM ini atau pipa air bersih ya. Sayang dia udah masuk di area jalan. Ini kalau ada perbaikan nanti bisa kena garuk tuh ya. Kita terus saja berjalan
Ini depan itu ada perempatan ya, perempatan dari arah Prabu Jaya ke kiri, ke kanan itu PDAM, lurus ke lapangan golf Pertamina. Kiri tadi ya, Prabu Jaya itu ke kanan PDAM. Kita terus berjalan, melangkah, selangkah demi langkah. Takkan berhenti sebelum mencapai tujuan. Kenapa harus berhenti kalau kita masih bisa melangkah? Teruslah berjalan, berjalan, berjalan. Diam berarti mati. Nah, di depan kita ini jalan menuju perumahannya Dr. Rahman. Saya tidak tahu persisnya nama perumahannya. Nah, masuk ke sana itu ada perumahan ya. Nah, ini kayaknya warga buang sampah di sini ya, karena mungkin tidak ada pembuangan atau bagaimana. Jadi jadikan satu di sini. Kita terus berjalan, ya, berjalan dan berjalan, agar kita tahu kondisi apa adanya, kondisi di sekitar kita. Kita terus melangkah ya, dan melangkah menyusuri jalan dan gang-gang, menyaksikan keindahan ya, Prabu Mulih dari dekat. Di pelosok-pelosok kita masukin agar kita tahu bagaimana kemajuannya, kemajuan kota Prabu Muli, kemakmuran masyarakat Prabu Muli, dan juga keindahan kotanya. Dan tentunya kita nikmati udara segarnya yang begitu banyak di Janigata ini ya. Suasana hijau sepanjang mata memandang. Nah, ini ada sampah lagi. Yang perlu diberikan wawasan kepada warga-warga di sepanjang jalan-jalan ini ya, agar tidak membuang sampah sembarangan melalui RT, RW, kelurahan ya. Jadi harus ditertibkan, dan bila perlu ada warga yang membuang sampah sembarang itu dikenakan denda, agar ada rasa efek jera dari warga yang kurang bertanggung jawab ya, atau tidak punya kepedulian kepada lingkungan. Di depan kita ada masjid yang akan dibangun ya katanya. View-nya bagus sekali tuh kalau jadi ya, di atas tebing, wah cantik sekali tuh kalau jadi itu. Dan ini adalah simpang Anak Petai, gerbangnya ya. Ini tembus ke Wonosari yang ke kiri ini, yang aspal ini. Oke, kita lanjut lagi, terus berjalan, terus melangkah. Selagi kaki bisa melangkah, kita terus untuk melangkah. Karena kalau kita tidak melangkah, berarti kita diam. Kalau kita diam, maka kita tidak akan tahu apa yang ada di depan kita dan apa yang ada di belakang kita, karena kita tetap tidak bergerak. Untuk itu, teruslah bergerak, teruslah berjalan agar kita tahu apa yang ada di sekitar kita. Teruslah melangkah, teruslah berjalan.
ke arah kantor SPM. Ini dulu perasaan kita masih SD, ini daerahnya banyak pohon karimunting. Jadi kalau jalan-jalan masih SD itu diajak guru kita ke sini nih. Ya, ada lahan lapangan, tanah datar, kita kumpul di sana oleh ibu guru sambil disuruh buka makanan yang kita bawa, bekal dari rumah dari orang tua, bawa nasi, ada yang nasi goreng, ada yang bawa roti. Kalau makan roti itu udah termasuk orang yang keren itu ya, termasuk anak pejabat. Tapi kita cuman anak kroco mumet ya, makannya nasi goreng atau nasi kuning pakai sambal teri dan sambal kacang dan telur dadar. Nanti biasanya oleh bu guru kita suruh tukar-tukaran makanan tuh, sama teman-teman sebelah kita. Jadi jalan kaki kita dari SD-nya di Pertamina, kita jalan kaki keluar ya, keluar komplek ya, ke tempat kebun-kebun warga. Jadi di sini banyak pohon karimunting dan pohon jambu mete atau juga disebut jambu monyet. Kalau di Pramuli disebut jambu monyet ya. Banyak sekali jambu monyet di sini ya. Jadi kita makannya ya, kalau sudah merah-merah yang kita ambil ya, kita colet sama garam, kita makan biar tidak pahit gitu, tidak lengket di tenggorokan. Belum pernah kan makan jambu monyet atau jambu mete? Coba dimakan, pasti enak. Kalau dapat yang manis ya. Kalau dapat yang, kalau orang sini istilahnya kelat atau lengket ya, nah itu baru kita kasih garam, dicocol sama garam. Dulu masih ada garam kasar, belum ada garam halus. Naturalnya garam kasar kita. Bijinya kita panggang, kita makan. Nah itu nostalgia masa lalu. Nah, kita mulai melangkah dan memasuki area perusahaan-perusahaan migas ya yang tergabung di sini. Ini ada Yar Pertamina, Yar Pipa Pertamina sebelah kiri ini. Di sini ada PDSI, ada Sambersih, ada apa itu? Satu. Yang lainnya lah, Samtan Gas di jalan sini ya. Lengkap lah yang berhubungan dengan migas. Kita akan terus berjalan ya, melangkah menyusuri jalan-jalan. Semoga kita selalu sehat ya. Dengan banyak bergerak, banyak melangkah, tubuh juga banyak bergerak, otot-otot kita mulai bergerak ya, darah mengalir seluruh tubuh kita, badan menjadi sehat akhirnya dari setiap langkah yang kita jalani. Kalau badan kita sehat, kita lancar juga untuk mencari rezeki ya, tidak terhambat karena sakit. Ya, olahraga itu salah satu jalan untuk agar kita tetap sehat. Bukan pasti sehat ya, salah satu jalan saja. Semoga fasilitas lah. Ini fasilitas Pertamina ya. Kita terus berjalan ya menuju ke ke arah Cipur. Dan sebelah kiri kita ini lapangan golf ini. Dan sebelah kanan kita adalah perumahan DKT. Nah, maksudnya dari sini nih, perumahan DKT sama tadi yang satu tadi ya, di sebelah sana banyak jalan menuju perumahan DKT. Nah, ini belakang komplek Pertamina. Dulu ada jalan masuk di sini nih. Kalau kita mau berenang ke Simpang 4, kita lewatnya sini nih. Nah, itu tuh pintunya tuh. Apalagi ke kuburan Pertamina kita lewat sana. Kalau mau
ke kuburan Pertamina ya. Nah, kita biasa ke Simpang 4 lewat kuburan Pertamina itu nyebrang, naik ke jalan kereta api, nyusul jalan kereta api, kita sampai ke Simpang 4 dan berenang di sana. Nah, ini jalan Jenderal Sudirman ya. Ke kanan Muara Enim, ke kiri Palembang atau Kota Prabu Muli. Itu kuburan Pertamina di depan kita tadi ya. Nah, beginilah penampakan jalan yang ada di depan komplek Pertamina dan jalan kantor Pertamina ya. Rindang dan sejuk. Ya, mungkin jalan Sudirman satu-satunya yang sejuk di Prabu Muli ya, inilah jalan di komplek Pertamina ini sampai dengan kantor Pertamina. Yang paling rindang dan paling sejuk ya tempatnya. Nah, itu ada kuburan juga tuh ya, kuburan punya warga Dusun Prabu Muli. Nah, sebentar lagi kita akan, itu pintu gerbang komplek Pertamina. Jadi kalau mau Pertamina kita lewat sini ya. Salah satu akses, satu-satunya akses bisa masuk ke komplek Pertamina. Nah, ini ada taman bermain anak-anak dan juga di sebelahnya ada lapangan sepak bola, juga Masjid Darussalam. Bisa kita lihat dari sini ya Masjid Darussalamnya, karena Masjid Darussalam di tempat yang paling tinggi. Tuh ada awan jerapah, patung jerapah, anoa dan lain sebagainya sana ya. Ada singa, ada gajah, lengkap di sana. Kalau sore ramai anak-anak sana. Ini Simpang 4 Bawah Kemang, lampu merah ya. Nah, ini jalan Profesor Muhammad Yamin atau jalan pipa Pertamina. Dulunya jalan pipa Pertamina, sekarang sudah diambil alih pemerintah, di aspal jalannya sudah. Demikian, terima kasih.